Senang bisa ngobrol. Ngobrol kali ini sebetulnya FB Live pertama saya yang berbicara tentang masalah kesehatan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu kamu semua yang ada di rumah jika kamu mempunyai permasalahan kesehatan. Dan IG Live ini adalah uh, upaya saya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan kondisi new normal. Coba siapa aja yang udah masuk? Ada Bagus Nur dan Asa Putri. Komen ya dari mana aja. Harapannya mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lewat IG Live ini. Karena terus terang saja saat new normal, siapapun yang datang ke klinik Mio Permata Medika tidak akan melihat wajah saya lagi, karena wajah saya mulai setelah ada corona dan mungkin entah sampai kapan akan selalu pakai masker. Jadi mudah-mudahan IG Live ini bisa beberapa kali dilakukan dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, untuk bahasan kali ini saya ingin membahas tentang new normal. Apa sih new normal itu? Dan apakah kalian semua, kamu yang ada di rumah sudah terbiasa bisa beradaptasi dengan new normal ini? Ya, selamat datang di era new normal. Bukan hanya kamu semua yang ada di rumah termasuk saya sedang terus beradaptasi dengan kondisi ini. Bisa tulis di komentar dari mana saja asalnya biar kita bisa kenalan. Oke? Oke, sekarang kita lanjut pembahasan ya. Kita mulai pembahasan apa sih new normal itu. Mungkin teman-teman semua yang ada di rumah bertanya-tanya, apa sih new normal itu? Walaupun ada beberapa berita yang ada di televisi, mungkin masih ada pertanyaan juga di kepala teman-teman, sebetulnya bagaimana sih new normal itu? Terus apa aja sih yang harus kita lakukan untuk bisa survive, menghadapi dan bisa beradaptasi di kondisi new normal ini? Terus apa saja kebiasaan sehari-hari yang harus kita lakukan dan kenapa harus kita melakukan itu? Terus, dan harus tahu nih, dan ini banyak sekali yang dilakukan di rumah oleh orang-orang, kesalahan-kesalahan yang biasanya kayaknya sepele tapi berpotensi banget untuk bisa menyebabkan sesuatu yang kurang baik untuk diri kita. Apakah itu? Dan terakhir, bagaimana solusinya untuk bisa mengatasi kesalahan-kesalahan itu? Terus pertanyaan yang mendasar nih, sampai kapan sih kita harus bisa beradaptasi seperti ini? Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja. Pertanyaan yang pertama, apa sih new normal itu? New normal adalah kondisi normal yang baru. Tentu saja setelah kita menghadapi kondisi adanya corona, tentu saja kita ingin dong mendapati hal-hal yang normal kembali kita lakukan. Dan kondisi new normal ini, kalian semua, kamu semua bisa melakukan kegiatan apa saja yang kamu ingin lakukan. Harapannya begitu bukan? Yang berdagang pengennya berdagang lagi, yang mungkin pengen refreshing udah lama gak refreshing nih, pengen dong refreshing lagi. Terus kelak yang sekolah pengen dong sekolah lagi, dan kegiatan normal lainnya. Nah, tetapi saat melakukan kegiatan normal itu tentu saja kita pengen dong kita tetap sehat, kita dalam kondisi tetap aman. Jadi saat melakukan dan berada di kondisi new normal ini, kita harus bisa nih beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena kita semua harus sadari bahwa
virus corona ini masih ada di lingkungan kita. Dan kalau teman-teman simak sendiri berita update corona, ternyata apapun yang kita lakukan nih, ternyata di Indonesia angkanya semakin hari, setiap hari makin bertambah. Nah, untuk menghadapi new normal ini, kita harus sadari nih bahwa ternyata bumi tempat kita tinggal ternyata berubah. Ingat nggak? Zaman dulu, saya ingat nih, mungkin teman-teman semua yang di rumah juga ingat pelajaran SD tentang adaptasi terhadap lingkungan. Dulu kan ada zaman pelajaran dinosaurus punah. Teman-teman udah pernah ya mengingat ya sekarang ya, bahwa dulu ternyata ada zamannya dinosaurus. Dan saat itu lingkungan saat dinosaurus hidup itu berubah tiba-tiba. Ada gempa bumi, ada hal-hal yang terjadi pada alam. Nah, ada beberapa dinosaurus yang akhirnya punah karena mereka tidak bisa beradaptasi. Dan tau gak sih, ternyata ada beberapa yang masih survive sampai detik ini. Contohnya seperti komodo, buaya. Dan belajar dari hal tersebut, dari pelajaran tersebut, kita sadari sekarang bahwa ternyata perubahan lingkungan itu juga terjadi pada kita sekarang. Yaitu dengan adanya corona, kita harus bisa dong beradaptasi. Kita harus bisa dong survive. Kita harus bisa dong jadi pemenang. Gimana caranya kita tetap survive, menang, dan hidup dengan adanya corona ini. Oke. Nah, itulah new normal. Sekarang udah ada gambaran ya tentang new normal. Oke, bagi kamu semua yang ada di rumah sana, kalau misalkan ada pertanyaan untuk pembahasan kali ini, silahkan. Kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Sebetulnya apa saja sih yang harus kita lakukan untuk bisa survive tentunya, untuk bisa beradaptasi dan menjadi pemenang. Pemenang apa? Ya pemenang kehidupan. Survive agar kita tetap bisa sehat walaupun bumi ini ada corona di dalamnya. Hal-hal yang harus kita lakukan, mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar hal ini. Yang pertama, tentu kita harus pakai masker. Oke, apa sih pentingnya pakai masker ini? Ini kesannya sepele, tapi ini ternyata penting banget. Kenapa? Karena gini, yang pertama kita harus sadari dulu bahwa virus corona itu ada di bumi ini. Yang kedua, kita harus sadari juga bahwa virus corona ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga, kita harus sadari banget nih bahwa virus corona itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang itu jalannya lewat pernafasan, terutama lewat hidung dan mulut. Jadi kalau misalkan kok ada orang-orang yang batuk nih, tiba-tiba batuk depan kita, grok. Kadang kan kita ketemu banyak orang, kita tanpa sadari, kita nggak tahu dong dia lagi sakit atau enggak. Kalau kita nggak ngobrol lama, kita nggak kenal dia, pasti nggak tahu dong. Kalau misalkan batuk grok gitu, tanpa kita sadari ternyata droplet atau cipratan yang berasal dari mulut orang yang batuk itu bisa kehirup dan kumannya kecil banget. Droplet itu kecil sekali, tidak kelihatan mata, bisa masuk, ya bisa menular pada kita yang menghirup droplet tadi. Jadi harus tahu nih, masker ini adalah tameng kita agar kita bisa terbebas dari virus corona. Jadi ini walaupun kecil, sepele kesannya,
Tapi ini penting sekali. Jadi karena tadi kita harus ingat lagi bahwa jalan masuk utama virus ini ke tubuh seseorang adalah dari hidung dan mulut. Sehingga agar si kuman ini tidak bisa masuk, maka kita harus, kalau bahasa sekarang tuh, kemarin Tegal melakukannya, kita harus lockdown. Kita harus menutup jalan masuk itu agar apa? Tentu saja agar si virus tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itulah pentingnya, penting banget pakai masker. Memang mungkin teman-teman menghadapi kendala pakai masker engap, pakai masker apalagi panas, pakai masker ngomongnya susah. Itu kendala. Tapi kita harus sadar bahwa mana yang paling penting untuk kamu. Diri kamu engap sebentar saat keluar rumah dan nanti di rumah bisa bernafas lega, atau kamu bisa lega setiap hari tapi resiko besar terkena corona. Kalau saya sih nggak mau. Makanya kalau kamu yang pernah ke klinik, mungkin kamu lihat saya dan mungkin kamu beberapa sih ada komen sih, dok aneh, dok kayak astronot dan lain sebagainya. Nah, itu adalah upaya saya untuk melindungi tubuh saya sendiri, untuk memberikan tameng pelindung pada tubuh saya. Karena kamu harus tahu bahwa masker itu adalah alat perlindungan diri. Jadi jangan lupa ya pakai maskernya, karena ini walaupun kecil tapi penting banget. Oke? Nah, upaya selanjutnya selain pakai masker, apa sih yang harus kalian lakukan? Ya, jaga jarak. Jaga jarak ini juga sering didengungkan oleh siapa saja. Apa pentingnya jaga jarak untuk kita? Tadi kamu harus tahu, kita kan kalau di luar sana kadang ketemu dengan banyak orang. Kita nggak tahu dia sakit atau enggak, dia pusing atau batuk sebelum dia batuk depan kita nggak akan tahu. Nah, selain itu kita harus sadari bahwa droplet itu bisa melayang dan jaraknya bisa 1-2 meter. Maka dari itu kita harus lindungi diri kita dengan membatasi jarak kita dengan orang lain siapapun itu sampai 1-2 meter dari kita. Oke? Terus juga kita harus rajin cuci tangan. Ya, kita semua harus lakukan itu. Lakukan ini sebagai kebiasaan. Karena awalnya sebuah kebiasaan memang pada awalnya pasti berat. Dan jika sudah dilakukan, pasti akan terasa semakin ringan dan melekat pada diri kita. Dan kalau salaman, namaste. Oke, salaman seperti bukan muhrim. Oke? Dan itu memang mungkin kamu sudah sering banget dengar di luar sana. Nah, apa sih pentingnya hal ini kita lakukan? Sebetulnya pentingnya adalah, utamanya adalah satu, agar kamu bisa survive, agar kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ini, agar kamu bisa menang dari virus corona. Dan satu lagi yang harus ditekankan, bahwa apa yang dilakukan ini adalah upaya untuk melindungi diri kamu dari bahaya corona. Apa yang dilakukan ini demi kamu. Apa yang saya lakukan, memakai masker, pakai baju hazmat, pakai face shield, ya itu demi keselamatan diri saya. Nah, apapun yang kamu lakukan juga demi keselamatan dan kesehatan diri kamu. Jadi, lakukan ini sebagai kebiasaan. Oke, ada beberapa kebiasaan yang ternyata ini karena masih adaptasi. Mungkin jadi ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan dan beberapa kali saya sering melihatnya. Mungkin teman-teman juga di rumah saat keluar mungkin pernah melakukannya juga. Apa sih? Yang pertama nih, dan sering banget dilakukan, dari rumah pakai masker, mau keluar pakai masker, sudah bagus sekali pakai masker, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, bagus banget. Terus saat punya
rencana mungkin untuk bertemu dengan seseorang. Sudah dari rumah, pakai motor, pakai masker. Setelah datang sampai ke tempat itu, ngobrol dong. Apa yang dilakukan? Maskernya dibuka. Lockdownnya nggak jadi dong. Tameng pelindungnya jadi dibuka. Nah, itu kesalahan nomor 1 yang sering sekali dilakukan. Mungkin kamu juga pernah melakukannya. Kita harus sadar lagi nih, tujuan penggunaan masker untuk apa sih? Sebagai alat pelindungan diri, untuk melindungi diri kita agar kalau sampai kita ketemu dengan seseorang, kalau ngobrol nih pasti ada droplet yang masuk, droplet yang keluar dari mulutnya. Harapannya kan gak ada kumannya, cuman sebagai pelindung agar kita nggak tahu nih si orang yang kita ajak ngobrol tuh ada droplet yang ada kumannya atau enggak. Nah, yang penting diri kita selamat dulu nih. Nah, pakai maskernya sebagai tameng kita. Nah, kalau dilepas, kalau dibuka tamengnya, gimana? Ya, kuman apa saja bisa masuk ke tubuh kamu. Jadi memberikan kesempatan untuk si kuman atau virus itu masuk. Jadi ingat ya, ini penting banget. Penting banget kalau misalkan kita ngobrol, kita harus tetap gunakan maskernya. Oke? Oke, terus kebiasaan yang kedua nih, ini pun tidak kalah seringnya. Ini sering juga, yaitu kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang lain, mengikuti orang lain. Kalau misalkan mau pergi keluar nih, mau ke pasar, atau mau ke mall, atau mau ada keperluan apa, kita udah pakai masker nih. Sampai di jalan, ngelihat orang nggak pada pakai masker. Terus, apa yang dilakukan? Ikut-ikutan nggak pakai masker juga. Nah, itu juga salah. Jadi, apapun yang terjadi saat kamu di rumah, demi kesehatan kamu, demi keamanan kamu, demi hidup kamu harus pakai masker. Oke? Ini apapun yang dilakukan ini adalah jika kamu memang ingin tetap hidup, sehat, dan ingin menang melawan virus ini, ya inilah hal-hal yang terkesan sepele tetapi penting, dan ini harus dilakukan oleh siapapun itu kamu yang berada di rumah. Oke, gimana sih caranya agar kita bisa terus menjaga kesadaran kita, agar kita tetap bisa beradaptasi, bisa junun pakai masker kalau setiap kali di rumah, bisa melakukan hal-hal yang mendukung kesehatan kita. Ya, yang kita harus sadari nih, kita kembali di awal bahwa kita harus tahu nih, lingkungan kita ternyata berubah. Tanpa kita sadari nih, ada maupun gak ada kasus corona di lingkungan kita, di tempat tinggal kita harus melihat yang lebih luas, bahwa ternyata kasus corona itu semakin hari, setiap hari semakin bertambah. Di Indonesia saja ternyata sudah ada kasus corona ini, ternyata sudah hari ini sudah 35.000, padahal kemarin baru 33.000. Jadi ternyata kasusnya terus meningkat. Kita sadari juga bahwa ini berbahaya untuk kita dan ada di lingkungan kita. Dan yang ketiga, kita tentu saja, kita tetap walaupun ada corona itu, kita tetap harus bisa survive, harus bisa beradaptasi, harus bisa berkarya, harus bisa melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu kita harus bisa beradaptasi dengan hal-hal yang bisa membuat diri kita aman dengan lingkungan kita yang baru ini, dengan melakukan hal-hal yang telah kita bahas di depan tadi. Oke? Nah, pertanyaan terakhir nih, kira-kira sampai kapan sih kita harus melakukan itu? Oh ya, sebelum beranjak ke pembahasan terakhir, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya nih. Silahkan jika ada yang bertanya.
Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Oke, lanjut aja ya. Apa sih? Kapan nih semua bisa berakhir, kita bisa hidup normal kembali, kita bisa hidup tanpa masker? Nah, sebetulnya ini kita bisa mengalami itu saat tentu saja harapannya corona hilang di muka bumi ini. Tapi apa iya corona akan benar-benar hilang? Karena zaman dulu nih, ingat saya waktu itu masih kuliah kedokteran. Waktu itu saya masih kuliah kedokteran. Waktu itu ada kasus tentang susu yang bikin mencret, diarenya berkepanjangan, terus banyak yang meninggal di situ. Mungkin teman-teman ada yang ingat tentang kasus itu. Nah, itu perlu disadari bahwa kasus ini itu virusnya namanya virus corona. Virus rotavirus. Virus untuk mencret. Tahu nggak virus itu sampai sekarang keberadaannya gimana? Sejak awal muncul saat itu sampai sekarang virusnya masih ada. Masih menginfeksi beberapa anak balita. Dan untungnya si rotavirus ini hanya menginfeksi balita. Jadi ini bukan untung ya, maksudnya dalam hal ini ya tentu saja kalau adanya virus nggak ada yang untung. Hanya saja kalau kondisi ini kan hanya anak-anak yang bisa menderita itu, dan orang tua bisa terus sehat, dan itu masih ada sampai sekarang. Nah, kemungkinan corona ini karena sudah tersebar sangat luas, kemungkinan dia juga akan ada di muka bumi ini sampai akhir dunia. Jadi harapannya ya Allahu a'lam, yang tahu virus ini benar-benar akan pergi kapan adalah Allah. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan ini segera teratasi, dan tetap kita harus sadari bahwa dia kapanpun dia pergi saat ini, dia masih ada di bumi kita, masih ada di lingkungan kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah jaga diri kita, karena hanya kita yang bisa menjaga diri kita, dan kita juga yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan tentunya kita semua yang di sini tentunya ingin survive dong, ingin mempunyai hidup yang panjang, lama, dan tetap sehat. Mudah-mudahan saya doakan semua yang ada di sini, yang ikut IG Live saat ini, mudah-mudahan sehat terus dan terhindar dari corona. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan vaksin corona cepat bisa terdistribusi, yang bisa kita manfaatkan manfaatnya, dan kita mudah-mudahan bisa survive dari hal ini. Oke, pembahasan tentang new normal kali ini, tentang bisa hidup damai berdampingan dengan virus corona, akhirnya selesai. Silahkan, bagi siapa aja, bagi kamu yang punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik. Ini apa? Coba sini. Terima kasih, Dok. Baca dulu ya ininya, komentarnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti. Bagus Nur, Asa Putri, halo. Terus Iwan Cekwan, Fiska Dwi, UMKM Brebes Bermartabat. Selamat bergabung. Terima kasih ya atas waktunya. Ika Marsia, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu. Aceh juga sehat ya. Terus Ndarosa, Morpin, Reno Saputra, Bagus Nur, thanks. Bisa lihat wajah Dokter Intan. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat ya. Terus Morpin dari Angga Maya hadir. Oke, terima kasih atas waktunya. Ahmad dari Sitanggal, halo.
Ika Marsia Tegal. Tegal dong. Wow, Tegal ya. Jangan lupa pakai masker ya. Terus UMKM Brebes bermartabat hadir. Terima kasih atas waktunya. Kalimah Anggamaya. Wah, ini kayaknya saya kenal nih, teman saya nih pas SMP. Thank you ya udah hadir. Ayu Utami. Terus Bam Spartan, Fahmi Nawawi, Opi Maharani, Kuku Pancanaka, Putri Asari, Indah Purwanti, kemudian Siti Sumatri, Sierra Princess, Windayani. Thank you ya semuanya ya, thank you. Awi Saputra, Erna Jauza, Argazel. Oke, thank you banget loh. Thank you banget, kita bisa bersilaturahmi, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kedepannya kalau ada kasus yang baru kita bisa ngobrol lagi seperti ini. Ari Sukanio, Embong, Santos Tuak, Sulistiasi, Sri Asi, Pamela, Ade Pramono, Biu Permata, dan Arin Bejo Abahim. Oke, thank you atas kesempatannya, atas waktunya, atas semuanya. Ya, alhamdulillah juga Allah sudah memberikan kesempatan ini. Ini Facebook Live yang pertama. Harapannya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pencerahan pada kamu semua yang bisa bergabung kali ini. Dan mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya kita bisa ngobrol lagi ya. Oke, ayo silakan, barangkali ada yang mau bertanya tentang hal ini, tentang new normal. Oke. Sekarang jam berapa? Oke. Masih beri kesempatan nih. Mungkin kurang lebih 5-10 menit lagi, barangkali ada yang mau bertanya. Kita bisa sharing di sini, atau enggak barangkali kamu di sana ada yang punya pengalaman tentang menghadapi new normal ini, atau mungkin ada yang mau sharing tentang mungkin keluarganya ada yang pernah didiagnosis atau pernah didiagnosis ODP, atau mungkin sudah positif atau apapun itu. Kamu bisa sharing di komen, siapa tahu bermanfaat untuk yang lainnya. Karena ya virus ini masih ada di sini. Kita terima dia menjadi anggota penduduk bumi ini yang baru, dan kita sadari dia tuh galak istilahnya, dan kita harus jaga hati-hati dengan keberadaannya agar kita tetap sehat. Oke? Ada yang mau bertanya? Oke, nah ada yang baru nih bergabung, Rahmat Chan, Sriatun Amalina. Thank you ya waktunya ya. Mudah-mudahan juga bisa ngobatin kangen kamu. Pede banget ya saya. Barangkali di rumah ada beberapa yang ke klinik tapi nggak pernah lihat wajah saya. Mudah-mudahan IG ini bisa membantu mengobati kangen kamu terhadap saya. Pede banget ya. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Ada yang mau tanya? Silahkan. Ya mudah-mudahan pembahasan yang tadi bisa di-save, mudah-mudahan nanti bisa di-share di Facebook. Bisa nggak sih? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Silahkan yang baru bergabung, barangkali tadi belum sempet ngikutin apa sih, bahas apa sih, terus mau bertanya, silahkan barangkali kamu bertanya. Oke, thank you ya untuk semuanya. Ini jam berapa Ci? Habis 3 menit lagi nih. Ini mumpung nih 3 menit lagi nih, mungkin kalau misalkan kok ada yang bertanya, ya 3 menit lagi saya akan selesai dengan Facebook Live ini. Ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan lain kali bisa hadir lagi.
dengan pembahasan yang berbeda. Mungkin lain kali bisa kita bahas jerawat. Siapa nih yang jerawatan di rumah? Kita bisa sharing-sharing tentang jerawat, tentang apa saja sih sebetulnya yang bisa bikin jerawatan, terus apa saja juga yang bisa membantu kamu mengatasi jerawat, dan obat apa yang bisa kamu pakai. Mungkin kita akan bikinkan video live-nya. Mudah-mudahan lebih banyak yang bisa ikut ya, bisa bergabung, karena kan jerawat hampir semuanya pernah ya. Di sini siapa nih yang nggak pernah jerawatan? Coba angkat tangan. Pasti kayaknya semua pernah jerawatan ya. Saya pun pernah jerawatan. Jadi mudah-mudahan ya. Oke. Oke, nih ada yang baru hadir juga, Umu Pratama. Halo. Argazel Mirzazi. Halo Bunda. Alhamdulillah, mudah-mudahan mantul dok. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you ya. Terus Riwinastuti, love you too. Thank you ya. Oke. Jam berapa sekarang, Ci? 20:04. Oke. Sudah 20:04. Kita tadi ngawalin setengah jam yang lalu. Ini masih adaptasi nih. Mungkin tadi materinya terlalu full di depan, atau seharusnya dipotong-potong. Mungkin ada yang bisa memberikan masukan, karena ini sekali lagi Facebook pertama. Barangkali masukan dari teman-teman bisa membantu lebih bagus lagi nanti IG live-nya, bisa membantu menambah wawasan kesehatan teman-teman semua. Ya, kalau misalkan ada saran, masukan, kritik, apapun itu yang teman-teman pengen sampaikan, silahkan tulis di komentar ya. Dan insya Allah apapun itu dari teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, saya tunggu nih, mana nih komentarnya? Mau bertanya? Belum ada nih? Oke. Kalau belum ada nih, baru aja Kiss Rus. Thank you ya, Kirus. Thank you ya, sudah hadir. Mudah-mudahan nanti apa yang dibicarakan bermanfaat. Oke, kiranya sekian dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau beristirahat, ada yang mau melakukan aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan bisa beristirahat dengan baik ya. Mudah-mudahan besok bisa punya tenaga yang kuat, hebat, sehat, dan siap menghadapi hari yang baru dengan senyum yang baik tentu. Oke, mudah-mudahan lain kali kita bisa silaturahmi, ngobrol-ngobrol santai lagi dengan saya Dr. Intan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan, salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.